Iya, betul, betul. Betul. Originalnya saya. Oke. Berarti ketika Bang Nias ini yang dikutuk, itu sama dengan Tuhan sedang mengutuk iblis. Atau Tuhan sedang mengutuk pengikut-pengikut iblis. Nah, pengikut iblis ini dibebaskan dari kutukan oleh karena Yesus yang mengambil kutuk tersebut. Betul? Iya, betul, betul. Berarti yang iblis sekarang ini Anda atau Yesus? Kok pertanyaannya jadi begitu, Bang Juma? Jadi nggak nyambung dong. Anda tadi dikutuk karena perilaku iblis yang mempengaruhi Anda, bukan? Iya, katanya. Iya. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang kutuk itu terlepas dari Anda, dialihkan ke Yesus. Berarti kutuk yang dikarenakan iblis itu ada pada diri Yesus. Betul? Bukan begitu pemahamannya, Bang Juma. Tidak. Bukan begitu pemahamannya, sorry. Lalu coba. Mau motong pembahasan ini. Jadi coba silakan. Bagaimana cara pemahamannya? Bukankah Yesus itu pengganti? Iya, memang betul. Yesus itu pengganti kutukan manusia yang melanggar. Harusnya Anda yang dikutuk, tetapi karena Anda dibebaskan, maka yang dikutuk siapa? Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau bukan? Bukan begitu pemahamannya, bukan begitu pemahamannya. Sekarang kalau Anda yang sabar, sekarang kalau Anda yang digantung di salib dengan cara terkutuk, pertanyaan saya, Anda yang digantung di salib ini terkutuk atau tidak? Ya, betul. Emang ada terkutuk. Nah, sekarang kalau hal itu diserahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk siapa? Yesus atau bukan? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Bukan karena Yesus di atas kayu salib, lalu kita memahaminya bahwa Yesus terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Inilah tadi yang saya bilang, siapa yang terkutuk kalau bukan Yesus? Pemahaman atau pembahasan secara harafiah, Bang Juma. Jadi kita sekarang kalau bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Hal itu secara harafiah, tetapi di situ kan ada makna tersembunyi yang saya bilang tadi. Justru maknanya ini yang kita sedang gali, kawan. Ini maknanya yang sedang kita gali. Kalau bukan Yesus yang terkutuk di situ, lalu siapa? Kalau gini, Bang Juma, kalau manusia yang digantung di atas kayu salib, kalau bukan Yesus, maka ya betul, maka terkutuk. Kalau Yesus yang disalib tidak terkutuk. Bukan begitu. Dengarkan dulu lah, dengarkan dulu. Ya. Lilit terus, lilit. Jadi begini, Bang Juma, bukan apa ya? Jadi kalau misalkan manusia yang digantung di atas kayu salib, maka tepat kalau kita mengatakan bahwa manusia itulah yang terkutuk yang di atas kayu salib. Tapi karena Yesus, maka yang terkutuk siapa? Ini karena Yesus, maka yang terkutuk. Maka pemahamannya bukan berarti bahwa Yesus itu adalah yang terkutuk. Lalu siapa? Atau yang artinya bahwa Tuhan yang terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Siapa? Ya, kalau harusnya kalau orang yang berdosa yang diganti. Kan sudah tadi sudah dibebaskan katanya. Maka kan pemahaman kita adalah jelas. Apa itu? Yang terkutuk itu adalah manusia yang digantung. Tetapi karena ini Yesus, tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu yang terkutuk. Maka dari itu Anda sedang membantu saya. Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. La haula wala quwata illa billah. Anda enggak tega kan mengatakan Yesus terkutuk? Enggak tega kan? Maka Kristuslah yang terkutuk itu. Itulah setan. Tadi Paulus sendiri yang mengatakan 1 Korintus 12. Tidak akan mungkin orang mampu berbicara kalau karena Tuhan dia berkatakan Yesus terkutuk. Enggak mungkin. Mustahil. Karena Yesus itu orang suci. Maka yang terkutuk di atas salib ini adalah si bis. Itulah yang kamu sembah. Iya, jadi pada intinya Bang Juma, pada intinya bahwa kita
tidak bisa menyebut bahwa Yesus atau Tuhan yang terkutuk di atas kayu salib. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu, Bang. Lalu siapa kalau begitu? Tidak ada pertanyaan siapa, maksudnya tidak nyambung loh kalau kita mengatakan berarti siapa yang terkutuk di sini ataukah Yesus itu terkutuk. Ini kan tidak nyambung itu, Bang Juma. Inilah bukti bahwa konsep salib itu tidak masuk akal. Yang punya konsep aja nggak ngakui, teman-teman. Yang punya konsep aja nggak ngaku gitu loh. Bukan nggak mengakui, Bang Juma. Lalu yang mati tergantung tersalib terkutuk ini siapa, Cak Ayu? Hei, yang digantung terkutuk ini siapa? Yesus bukan, Anda bukan, lalu siapa? Masa malu? Nggak mungkin. Masa ya kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Ya lalu siapa yang terkutuk ini? Lalu siapa yang terkutuk ini? Bukan Anda, bukan juga Yesus. Lalu siapa? Ayo. Kan siapa, sudah saya jelaskan ya. Iya, apa? Siapa? Ketika Yesus yang digantung di atas kayu salib, maka tidaklah tepat untuk kita memunculkan pertanyaan siapa yang terkutuk di atas kayu salib. Tapi faktanya ada yang digantung terkutuk. Itu siapa? Siapa itu? Kamu sendiri menolak salib. Boleh turun kalau sudah nggak sanggup. Ini yang saya tekankan sebetulnya tidak ada pertanyaan yang tidak ada pertanyaan. Kami ini orang waras loh. Kami ini waras loh. Kami waras. Yesus Kristus sekarang saya tanya. Yang terkutuk. Sekarang saya tanya sama saudara. Ada pertanyaan yang relevan loh. Sekarang saya tanya. Ada tidak sosok yang digantung di salib? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Ada. Terkutuk tidak sosok itu? Terkutuk tidak dia? Tidak. Itulah yang saya bilang. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak terkutuk? Kenapa? Apa dasar Anda? Sedangkan dalilnya terkutuklah Kristus karena Kristen. Kenapa Anda mengatakan tidak? Berarti Anda membela Islam. Karena dia adalah Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri. Sehingga kita tidak oleh bisa karena itulah yang dikutuk ini bukan dia. Tapi siapa? Kembali siapa lagi saya bilang Mbak Juma. Tidak ada siapa yang dikutuk? Seperti itu. Tidak ada pertanyaan siapa yang Saha yang dikutuk. Saha yang dikutuk. Meow. Udah kau saudaraku, Anda tidak bisa, Anda nggak sanggup memang. Karena kenapa? Yang dikutuk itu iblis. Anda mau mengatakan Yesus nggak tega kan? Karena Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda ingin mengatakan Tuhan lebih tidak masuk akal lagi. Satu-satunya kandidat hanya iblis. Selamat datang pada kebenaran. 2000 tahun iblis disembah oleh Oten. Bang Juma, justru karena konsep kita orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itulah dia menanggung kutuk. Kita tidak bisa menanyakan atau mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus atau Tuhan itu terkutuk? Makanya tidak bagusnya logika, kau tampar Paulus pakai sendal jepit. Makanya karena dia sudah mengatakan tidak ada pertanyaan seperti itu atau tidak ada pemahaman seperti itu seperti yang saudara yang pahami. Mati di atas tiang salib karena dosa kaliteng. Kau tampar sandal mulutnya Paulus itu yang sudah memfitnah Paulus Yesus. Tampar dia. Tampar bang. Kasih masuk karbit di mulutnya, habis itu goncang kepalanya Paulus sampai meledak itu karbit di mulut. Dia telah memfitnah Allah, dia telah memfitnah Tuhan, dia telah memfitnah Nabi Isa, dia telah memfitnah Yesus. Tapi sebenarnya yang bodoh itu, yang dongok dan bahlul itu kalian. Tertulis loh kitab saudara. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya yang jelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Anda mau ingkar terhadap dalil? Oh nggak bisa. Lebih baik Anda masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena hanya dengan Islamlah kemudian Yesus disucikan dari penyaliban dan dari kutukan. Syukran. Gimana? Mau kemana ente?
Mau Anda bakar itu Bible, silakan. Karena Bible lah yang mengatakan, kami tahu bahwa ada tuduhan kepada Kristus terkutuk, kepada Yesus terkutuk dari Bible. Bible yang memberitakan itu. Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus telah menebus kita. Bang Juma. Apalagi? Halo. Halo juga. Sekarang kalau saya bertanya nih, kalau saya boleh bertanya nih. Boleh. Silakan. Kalau menurut pemahaman Bang Juma sendiri dalam konsep hal ini, dalam pembahasan hal ini, menurut Bang Juma, yang dikutuk itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan Adam dan anak cucunya jatuh ke dalam dosa. Oke? Berarti Yesus adalah iblis, maksudnya gitu. Itu bukan Yesus. Makanya dikatakan Yesus. Sabar. Kan gitu. Bukan Yesus, tetapi Kristus. Berarti iblis itu Yesus. Bukan. Yang digantung di salib itu bukan Yesus. Siapa yang dikutuk di sini? Kristus. Kristus yang iblis. dikutuk. Berarti yang disalib ini Yesus itu adalah iblis. Kan tidak nyambung Bang Juma. Makanya nyambung tadi saya bilang tidak ada pertanyaan, tidak ada konsep seperti itu. Nyambung. Karena bukan Yesus anak Maria yang disalib. Sekarang saya bertanya, yang dikutuk itu siapa? Bang Juma bilang iblis. Berarti Yesus itu iblis dong. Kan tidak nyambung kan? Kamu yang gak nyambung. Saya kan tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Saya katakan yang disalib itu Yudas. Kan Bang Juma bertanya, yang disalib Yesus, yang terkutuk itu siapa? Iya kan? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yang digantung di atas kayu salib siapa? Yesus. Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Apa perlu saya kasih kau dedak, kau makan 1 kilo supaya kau paham? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesusku. Yang disalib itu Kristusmu, si Yudas iblis itu. Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas adalah setan, iblis. Paham sampai situ? Hah? Otak kecil. Halo. Berarti tidak pantas Bang Juma, tidak pantas dibahas hal ini. Orang konsepnya aja di Bang Juma yang disalib adalah Yudas, sementara di kami Oke, saya tanya sama saudara. Oke, baik. Kelar dong kalau begitu. Oke, baik, saudara, baik. Yuk, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang mana yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Dari ayat mana? Dari ayat Kapompong. Ayat Kapompong bab 7 nomor 247. Enggak, serius. Dari ayat ini tadi. Kristen tapi tidak ngerti. Sudah ngambil kitabnya Yahudi, tidak paham pula. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang makan suap Yudas atau Yesus? Baik, pertanyaan saya sekarang, ayat itu ditunjukkan atau dimaksudkan kepada siapa? Yesus berkata, Yesus berkata. Enggak, itu di konsep Ulangan itu Bang Juma harus. Kalau gitu kenapa Paulus ngutip Ulangan? Halo. Bang kenapa Juma kan mengutip konsep Ulangan, kitab Ulangan. Terus kenapa Paulus mengutip Ulangan? Saya jelaskan. Kenapa Paulus mengutip Ulangan kalau gitu? Untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa saya nggak boleh? Makanya kalau Bang Paulus Juma, boleh mengutip Ulangan untuk Yesus, saya nggak boleh mengutip Ulangan untuk Yesus, gitu. Bang Juma kan mengambil ayat dari Perjanjian Lama, dari Ulangan. Makanya saya bertanya. Paulus juga mengambil dari Ulangan. Ayat itu dimaksudkan untuk siapa? Saudara ini kalau Anda berfungsi, saya diskusi dengan Robert susah. Anda Bang turun Nias, istirahat dulu, dulu, Bang istirahat Nias. dulu. Bang Nias, Anda istirahat, Anda di bawah. Sesekali Anda mau coli pakai rinso juga boleh. Ya, jangan dulu naik ke sini. Berat di sini materinya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh. Halo, boleh saya jelaskan? Terima kasih saudara Cahya. Iya, silakan. Anda mengaburkan. Silakan. Oke, Galatia ayat 13 itu yang tersalib itu adalah fisiknya Tuhan Yesus, bukan Yesusnya ya. Mati meja. Iya. Oke.
Di dalam konsep teologi Kristen, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Mati minyak. Jadi ada dualisme di situ. Jadi yang tersalib itu adalah fisiknya, bukan Yesusnya, karena Yesus itu adalah roh. Ingat, Yesus itu adalah roh. Jadi bedakan fisiknya, bedakan rohnya. Ada dualisme Saya kayak ibaratkan partai, fisik Guruda. itu dengar dulu. Jangan Jadi dipreser begini dong. Iya, saya udah Mentang-mentang paham. kalian ini orang muslim dan di room kalian. Oke, silakan. Tenang saja, santai saja. Iya, Jangan ada silakan. seperti ini. Oke? Silakan, Karena kami silakan. di sini tamu, Iya. tolong dihargai. Iya, baik. Ini saya jelaskan secara logika karena makan Iya, tahu siap, sendiri. siap. Di dalam konsep Iya, kekristenan bahwa Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, siap. Berarti Iya. dualisme di sini. Ada dualisme di mana di satu sisi fisik yang 200% dipakai berarti ya. 200% seperti ya. pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Iya, berarti Oke? 200% Sedangkan ya. wujud asli Yesus itu adalah roh. Kan Juma kan tahu kan bahwa Elohim itu adalah roh dan Yesus itu adalah Elohim dan wujud aslinya adalah roh. Oke, jadi yang tersalib di kayu salib itu adalah fisiknya, kostumnya, bukan Yesusnya. Seperti saya kasih Iya. contoh, ketika roh Yesus meninggalkan jasad itu, kan Juma kan tahu sendiri, di mana jasad itu Syukran, berseru, Ukti ya Eli, Afidah. ya Eli, lama sabaktani. Apakah Yesus yang berseru kepada Bapa? Kan tidak. Jasad itu yang berseru kepada roh Yesus ketika meninggalkan jasad itu. Jasad Oke. itu adalah makhluk. Ingat, Oke. jasad itu adalah makhluk, bukan bagian Oke. dari diri Yesus. Jadi yang tersalib Oke. dan yang menggantikan orang-orang terkutuk itu adalah kostumnya. Oke. Fisiknya atau Oke. jasadnya, bukan dirinya Yesus. Jadi benar teman-teman saya bilang, bukan Yesus yang terkutuk di situ. Udah Bukan Bang Yesus Pastor yang tersalib. gantian, Bang Pastor gantian, jangan nyerocos terus. Ini Silakan pastor dulu. ini. Yakin? Pastor ini. Oke. Pastor, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Pelan-pelan tapi silakan. Silakan Pastor. Kolose 2 nomor 9. Habis itu Anda bacakan saya Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Ya. Bahwa yang mati di atas salib itu adalah Tuhan Anda, bukan manusia. Silakan. Baca Dengar dulu. Kolose 2 nomor Kata 9. mati. Yang mengatakan mati itu kan mata manusia yang mengatakan mati. Itu kan asumsi manusia. Udah Anda turun. Saya nggak bisa diskusi dengan tahayul. Lah. Orang halu tingkat kloset, saya nggak sanggup. Nah, tengoklah teman-teman, tengoklah nih, anak-anak sekalian, anak-anakku, anak-anak Muslim, dengarkan ya, Anda lihat, jangan sampai anda semua anak-anakku ini, adik-adik saya terpengaruh untuk murtad. Tengoklah, lihat ini, jangan pernah bermimpi mau meninggalkan Islam, jangan sekali-sekali. Tengoklah, mereka melilit lidah, kemudian fakta mereka menyembah sosok yang terkutuk. Itu udah tidak ada lagi jawaban kecuali mutar-mutar melilit lidah. Oke? Anak-anak saya sekalian, tolong ingat, besok hari kalau kami sudah ada, pegang amanah ini. Jangan pernah meninggalkan Islam karena upaya-upaya mereka ini sangat tajam untuk memurtadkan kalian. Kalian mau diajak menyembah kepada sosok yang terkutuk ini, yang mereka sendiri ingkar terhadap sosok terkutuk ini. Kenapa? Sebenarnya mereka tahu itu bukan Tuhan, itu bukan Yesus, tetapi iblis. Cuman karena jiwa-jiwa mereka sudah terlanjur tergadai, terlanjur jadi oten. Tidak seperti itu Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh ndak Anda jawab? Jadi yang terkutuk di situ siapa? Siapa yang terkutuk di situ? Halo. Giliranku kapan ini, Bos? Pura-pura halo. Udahlah saudara Nia, sudahlah istirahat. Kapan Ya ini, silakan, Bos? saudara Ronald meledak, silakan. Halo Bang Juma. Halo, lagi di mana? Aduh, lagi di rumah aku sayang. Lagi ngapain? Aduh, boleh aku sebelum aku jawab pertanyaan abang ini, boleh aku minta tolong sama abang, Bang? Boleh. Teriak aja, pasti banyak yang bantu. Tolong. Enggak, aku OT ini Bang.
Iya tahu, tolong. Pasti banyak yang bantu. Yang kenceng tapi suaranya. Tolong, Lagi yang kenceng. tolong. Mana ada bisa Ini bantu masih kalau pada gitu kokok. kecilnya? Enggak, boleh enggak? Tetangga mana ada bisa dengar kalau kayak gitu? Ya kan aku Yang minta kenceng. tolongnya sama Bang. Oh iya, sorry. Oke, sorry. Lanjut. Apa itu? Gini Bang, Iya, aku ada satu permohonan sama Bang. silakan. Tapi harus dari abang ini, katanya abang gurunda kan gitu. Sebelum ku jawab sebelum ku tanggapi apa yang abang tanyakan Iya, dari silakan. tadi kan gitu. Iya. Aku pengen jadi kayak orang abang ini, Mm-mm. tapi masih takut aku Bang. Maksudnya? Ya maksudnya Jadi takut orang Islam dengan- apa jadi kayak orang abang bagaimana ini maksudnya? Jadi orang Islam, jadi orang Enggak, cerdas, ya, jadi orang Enggak. cerdas berpikir. Ya Terus didengar dulu lah. Mau jadi apologet juga. Ya Membela akidahnya itu. tadi mereka takut. Iya. Apa yang Anda Cuman- takutkan kalau yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang berdata, silakan aja. Nanti kita uji datanya kan gitu. Kan kayak sebelum-sebelumnya aku perhatikan kan Bang, banyak yang kena geruduk. Siapa? Maksudku gini Bang. Siapa yang kena seruduk? Salah satunya si Rudi. Kasihan aku nih dia Ya itu pindah-pindah. ulahnya sendiri. Ulahnya sendiri. Ah, Maki-maki tapi Allah. kayak si Ulahnya Edis sendiri. sampai ke luar negeri. Iya lari karena dia penghujat. Kenapa lari? Karena penghujat. Masa kami Sementara dianggap menyembah Nabi Muhammad? Kan penghujat dia itu. Iya kan maksudnya gini abang Anda. Maksudnya kan kayak abang kan bebas ngomong. Karena saya ada kau- data. Saya berdata. Kagak usah curhat bang, diskusi aja. Jadi enggak, Jangan maksudnya jadikan sebelum alasan Bang, itu. maksudnya gini. Kalau silakan. ngomong Iya, takut betul. datang pula besok ke rumah aku. Diskusi orang, aja, diskusi aja. "Ih, mau kemana?" Saya dan umat Islam se-Indonesia tidak pernah mengganggu orang-orang Kristen. Kecuali orang Kristen yang mengganggu kami. Ingat itu. Indonesia ini berdiri atas gangguan orang-orang yang mengaku Kristen. 350 tahun. Oknum-oknum yang beragama Kristen datang memblender Nusantara. Camkan, jadi jangan lebay. Belum lah. Jangan lebay. Sakit kepala aku gitu. Yang ku maksud gini Bang, aku pengen Jangan pernyataan lebay. dari Abang. Hmm, Yang ku maksud begini, maksudku Nah. aku pengen pernyataan dari Abang. silakan. Kalau ada yang membahas tentang orang Abang, aman nggak gitu? Aman. Selama Anda tidak menghujat. Ini kurekam Bang. Ini kurekam Bang. Selama abang tidak menghujat, tidak menista, Anda berdata, silakan. Anda dijamin aman. Silakan. Anda mau mengatakan apa? Ya Silakan. nggak maksudnya kan si Anda mau contohnya mengatakan kan, Bang Suma ganteng. Memang buktinya begitu. Tidak apa-apa. Kuakui, To the point aja, to the kuakui kok point ganteng aja. kok Bang, berkarisma. Cuma dari matanya aja, kalau dari bibir aku belum tahu. Bibirnya tebal bro. Kayak pisang Berarti- molen. Ya lanjut. Jadi tadi pernyataan aku lagi ngerekamin Bang, bisa aman ya Bang ya? Iya aman. Dijaminkan Kalau aman. melalui data ya. Ya. Maksudku Silakan. kalau ada datang ke sini contohnya tentang, soalnya aku tinggal di desa yang primitif Bang. Iya silakan. Pasti ada satu kampung yang nonton dia Bang ini 6.000 lebih ini ha. Nanti datang Saya pula. ditonton oleh sedunia Kristen, sedunia. Iya lah. Saya nggak ada Ya, takut. paham aku tuh Bang. Karena saya sampaikan Tapi, kebenaran. tengok. Silakan. Komentar ini rata-rata pengikut Abang ini ha. Maksudnya aman ini ya Bang ya kalau aku Belum ikut-ikutan pemula ya, Bang, ya? belum ada kemudian umat Kristen itu teraniaya, belum. Oh, kira Bang. Berarti orang Edis itu memang nggak teraniaya itu ya Bang, yang memang jalan-jalan aja gitu ya Bang ya. Yang suruh dia menghujat siapa? Dan yang suruh dia lari ke luar negeri siapa? Ada yang suruh. Ada yang pernah Anda lihat mau Ya, tangkap dia, mau massa dia? Ada. Pernah dia terancam mau dimassa? Nggak ada. Hah? Karena Mana? curhatannya seperti itu Bang. Ya Rudi namanya Haris Kristen, juga udah cerita. oten gitu lah. Oten gitu lah. Oh, Oten itu
kerjanya membolak-balikkan keadaan yang sebenarnya menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu oten. Itu tabiatnya gitu. Manusia dibilang Tuhan, iblis dibilang Tuhan, Tuhan dibilang intinya manusia, gini aja, dan Bang. seterusnya. Diputar balik. Itulah kalian. Berarti bisa lah ya aku dengan cara seperti yang abang buat ya. Aman ya? Ya silakan, aman, silakan. Aman nggak? Aku kuncinya aman nggak gitu loh. Aku ini kuncinya gitu. Silakan. Anda jangan meremehkan pihak keamanan kita, kepolisian kita. Mereka orang-orang hebat yang kerja Polisi secara nggak berlaku profesional. bang di Konoha bang. Hah? Jadi Kalau selama ini masalah-masalah ini nggak berlaku. Anda merendahkan kinerja polisi kita. Astaga bang, nanti kita bahas itu sama-sama tahu yang kita bang gosok. Aduh. Saya saudara, nggak saya mungkin dari dilaporkan, situ, Bang. saya Abang menjebak dilaporkan. Dengarkan saudara, saya dilaporkan kasus yang saya dilaporkan itu kasus di Bandung. Dan pelapor orang tinggal di Bandung. Saya dilaporkan di Medan. Asal Anda tahu. Difasilitasi. Kan nggak kena, Siapa bilang? Difasilitasi kemudian. Saya ikuti maunya kemudian. Saya ikuti. Kan begitu. Kenapa Anda jadi pengecut? Katanya anak-anak Tuhan. Kan tinggal panggil Tuhanmu. Tuhan, bangkitlah lagi. Hambamu ini mau ditodong. Gitu. Aku tinggal di desa Panjang kali primitif. saudara. Aduh, jadi pengecut. Masa kamu nggak bisa ikuti Belanda sih? Jadi, Kamu kan penerus Belanda. ya ketepatan aku. Agamamu kan keturunan agama yang diwariskan orang penjajah Belanda. Masa kamu sekarang kayak letoy kali kayak ulat bulu? Gimana sih? Iya, jangan cengeng Ya, lah. Anda tahu Orang Iya, apa ikuti aja, Belanda orang dong. Belanda itu gak Ya, Belanda berani tahun berapa mengajarkan di sini, Bang? agama Kristen kemana-mana. Pokoknya lu ndak Kristen lu mati. Gitu dong. Masa kalah sama Belanda pendahulumu? Sekarang jadi Jadi letoy. bingung aku. Iya, Kristen masuk ke makanya. Indonesia tahun berapa? Jadi bawa sama Belanda dengan Portugis. Negara-negara penjajah itu. Tahun berapa Kristen masuk ke Indonesia? Nggak tahu pula aku bang. Besok lebih tahu, baru Bang. masuk. Besok. Oh. Berarti tadi apa mau bang tanya tadi bang? Itu kan lupa sendiri dia materinya kan? Ya lupa lah bang. Udah banyak kali apa aku bang Cemala ngerti lah bang orang Batak ini. Sudah Mau dibikin. mungkin yang lain. Dinda Alfi barangkali atau siapa? Bang Handi. Mending turunin aja Gerunda ini mah. Malah Assalamualaikum. curhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Nias aja diajak ngobrol Bang Zuma. Iya, silakan deh, silakan. Saya bikin kopi campur masak aku dulu. Saya pusing juga kalau dia lidahnya sudah terlalu panjang, udah sampai di tumitnya itu melilit ke bawah. Dari leher sampai ke bawah itu udah dililit terus. Silakan. Jangan Bang Nias bergeser kalau- dari tema ya. Yang mati di salib itu siapa itu? Tuhan, manusia atau setan? Silakan. Iya, Bang Ferry monitor Bang Ferry. Alfi nggak enak nih motong-motong Bang Ferry. Silakan Bang Ferry. Ya, Bang Alfi lanjut tuh lagi disuruh Bang Andi nih. Oh, ya udah baik silakan. Ya Bang Nias gimana Bang Nias? Kalau menurut saya sih mending kita ganti tema aja deh. Soalnya ini udah kelar dari tadi, udah kelar sama Bang Juma tadi. Oh, Bang Nias mau geser Udah tema. dibahas tadi. Coba tanyain dulu ganti sama tema moderator, sama tuan rumahnya atau sama yang membuat tema tadi. Tanyain dulu, boleh nggak kira-kira? Assalamualaikum, Mohon moderator. Alfi izin promosi Waalaikumsalam. dulu dong. Waalaikumsalam. Mumpung Iya, lagi baik. 6.000, 6 juta, 6 berapa ini? Terima kasih Alfi. Iya teman-teman, boleh silakan teman-teman follow dulu narasumber yang ada di atas. Barangkali teman-teman membutuhkan informasi seputar perdiskusian narasumber yang ada di atas, biar tidak tertinggal perdiskusian narasumber kita yang luar biasa keilmuannya ini. Silakan teman-teman follow dulu ya. Ya gimana Bang Nias, silakan Bang. Terima kasih. Sebenarnya Alfi kan dapat mandat tadi, jangan kita sampai membias tema Bang. Jadi dari tadi Alfi itu menyimak kesimpulan yang ditarik oleh saudara Nias ini ya, Bang Nias ini, bahwasannya siapa sebenarnya yang tersalib itu tuh belum ada conclusionnya Bang, belum ada kesimpulannya. Iya, udah jelas yang disalib ya adalah Yesus. Tuhan Yesus yang disalib. Tetapi kenapa dia disalib? Kenapa dia mau disalib?
itulah Berarti kekuasaan Tuhan. jangan pakai Ya, berarti. kalau secara sederhananya aja, ya suka-suka dia dong. Dia mau ngambil jalannya kayak gimana kan gitu, suka-suka dia. Jadi enggak, kematian maksudnya pribadi sebenarnya menurut di kayu saya salib. udah kelar sih, udah kelar. Ada lagunya itu suka-suka Tuhan ya. Nias ya, ada lagunya suka-suka Tuhan. Lanjut. Suka-sukamu Tuhan. Bukan masalah suka-suka. Yang kita bahas ini, yang terkutuk ini Tuhan atau setan. Itu loh. Tapi Anda tidak mau kemudian membahas ke sana. Jelas loh posisi itu. Posisi mulia itu Tuhan. Posisi kutuk itu iblis. Sekarang saking nyatanya yang posisi kutuk itu iblis, Anda tidak mau mengaku. Iya kan? Bang Juma, iya betul. Kalau yang disalib itu yaitu Yesus. Tetapi kalau misalkan yang terkutuk itu Yesus, itu tidaklah logis, Bang Juma. Nah itu dia makanya. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus. Loh, yang disalib gimana ceritanya? Gimana? Gimana ceritanya ini? Bang Nias itu mendak dapat poinnya dari tadi. Bang Zuma cuman satu pertanyaan, yang terkutuk itu siapa? Kan itu. Nah, siapa? Dari tadi nggak dijawab, belibet berbalik-balik, sudah clear barusan bilang. Padahal Bang Nias dari narasinya dari tadi Bunda nggak lihat, nggak denger jawabannya itu apa. Rancu kita tantrum. Maaf Bunda. Siapa? Jawabannya tidak ada pertanyaan siapa yang terkutuk di situ, jelas. Udah itu aja. Oi, mati bija. Bang Zuma ketomba. Bunda diam. Bisa dipahami. Jadi yang di Galatia 3:13 itu gimana Bang? Terkutuklah orang. Siapa yang terkutuk di situ. Loh. Tapi yang pada nyatanya adalah yang Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu terkutuk Bang, yang disalib abangku. Bang Nias, atau perlu kutampilkan datanya nih, biar teman-teman yang lain bisa melihat juga datanya bagaimana. Kan dikatakan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk ini Bang? Saya tidak menyangkal ayat itu. Kalau tidak ada siapa-siapa yang terkutuk, ayat itu jelas mengatakan bahwa terkutuklah. Dasar pertanyaan itu 5W1H Bang. Salah satunya itu siapa? Siapakah yang terkutuk? A. Yesus. B. Iblis. Silakan. Jawabannya bukan Yesus dan bukan iblis. Alamak, mati meja. Enggak ada pertanyaan, tidak. Macet. Dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Halo? Iya, dengan jalan Kristus ini mati, dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Ini yang bertanya siapa nih? Bang Juma. Iya. Bacakan Dinda Alfi. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yuk Bang Nias, dengan jalan menjadi kutuk atau dengan jalan menjadi mulia? Dengan jalan menjadi kutuk, Alkitab mengatakan demikian, jelas. Lalu siapa dia?
Yang disalib adalah Yesus, tetapi yang terkutuk bukanlah Yesus. Yang mandi adalah Yesus, tapi yang mandi bukan Yesus, gitu. Tidak. Kan Yang mandi Yesus, tapi yang basah bukan Yesus. Gimana caranya itu? Gitu Bang Juma. Sebetulnya kan Lalu? dari tadi kan saya udah jelaskan. Lalu yang terkutuk ini siapa? Kalau pertanyaannya yang terkutuk ini itu tidaklah nyambung. Ini makanya saya tidak mau diskusi sama Anda. Tetapi kalau Bang Juma mengatakan apakah Yesus itu terkutuk atau tidak, jelas tidak. Jelas Lalu tidak. yang Kristus ini siapa? Kalau Yesus memang tidak, anak Maria memang tidak, yang Kristus yang terkutuk ini siapa? Ya karena Yesus itu adalah Tuhan, masa Tuhan terkutuk? Karena itulah bukan dia yang digantung. Lalu siapa yang digantung? Iblis. Dari mana yang Bang Juma mengatakan iblis? Karena yang terkutuk itu iblis. Awas ku lempar sendal nanti kau ya. Mutar-mutar terus. Yang terkutuk itu iblis, tidak mungkin Tuhan. Apa sih orang ini? Cuman iblisnya menjerat kalian dengan tipu daya, dengan mengatakan, aku nebus kalian dari kutu hukum Taurat loh. Muter aja terus. Kedudukan kutuk itu hanya ada pada posisi iblis. Tidak pernah pencipta langit dan bumi itu berada pada posisi kutuk atau terkutuk. Sebab terkutuklah dia. Dia ini siapa? Iblis. Masa iya Tuhan terkutuk? Kalian tertutup untuk paham itu. Kenapa? Karena kalian diiming-iming dosa kalian ditebus. Itu. Kalau begitu berarti pemahaman kita Yesus adalah iblis dong kalau dilihat dari penjelasan Bang Juma. Bukan Yesus yang disalib, tuyul. Kok bukan Yesus sudah yang disalib? Jelas. Karena yang terkutuk bukan Yesus. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Apa? Coba tunjukkan ke saya. Apa sebabnya anak Maria itu sampai dikutuk? Apa? Apa sebabnya? Saya tidak mengatakan dia dikutuk. Lalu yang dikutuk di atas tiang itu siapa? Tidak ada yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi yang disalib di atas kayu salib adalah Yesus. Bisa dipahami nggak sih? Nggak bisa lah. Dongo, masa bisa saya pahami bahasa itu sementara tertulis terkutuklah dia yang mati di atas kayu salib. Kau bilang tidak ada yang terkutuk. Kau dekat di sini kusiram kau air Indomie. Memang berat karena ajaranmu ini yang mengajarkan otakmu itu mumet. Karena dalil yang ada dalam Bible tidak masuk di otakmu. Padahal Bible-nya mengatakan begitu. Jadi kamu membantah Bible-mu. Yang menjadi pertanyaan saya dulu kan Bang Juma bilang bukan Yesus yang disalib. Lalu siapa yang disalib coba? Iblis. Dari mananya iblis yang disalib coba? Terkutuk. Enggak, dari Alkitab kan jelas dikatakan bahwa Yesus sudah disalib. Astagfirullah. Bilang iblis. Balik aja dari tadi ya. Udah kamu turun kawan, kamu turun. Masih ada Rinso di toilet kan? Enggak, maksudnya. Udah kau turun. Dibilang bukan Yesus yang disalib. Kau bilang Yesus yang disalib. Dibilang bukan Kristus yang terkutuk, Yesus yang terkutuk. Kau bilang pula yang disalib adalah Yesus. Tapi bukan dia yang terkutuk. Lalu yang terkutuk siapa? Apa? Siapa? Apa? Kamu ke gereja, ambil sapu lidi. Halo Bang Zuma, selamat malam. Iya, Melan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda terakhir cek tensi darah berapa? Sudah 4 bulan yang lalu. coba abis ini dicek pasti 200. Lanjut. Iyalah.
Orang gimana nggak 200 orang yang naik kayak gitu. Dia nggak mau Yesus yang terkutuk, tapi dia mau Yesus yang disalib. Bang Zuma, boleh saya kasih komentar? Iya, silakan kawan, silakan. Nah, memang sebenarnya yang dibilang abang itu tadi, kalau Yesuslah yang menerima kutuk itu, karena kutuk yang Yesus terima itu adalah oleh karena manusia sudah melanggar. Oleh karena itulah Yesus menanggung kutuk dosa itu. Berarti yang mati di kutuk ini siapa? Yesus. Karena Tuhan Anda. Karena matinya Yesus, sebab manusia tidak mampu lagi menuruti 10 hukum Taurat. Itulah sebabnya. Itu 10 hukum Taurat untuk Kristen. Itu untuk semua orang, bukan hanya khusus orang Kristen. Karena dengar dulu, dengar ya. Kenapa saya bilang hukum Taurat itu masih berlaku? Karena 10 hukum itu adalah hukum moral. Dan oleh karena manusia tidak mampu menuruti itu, dan Yesuslah yang bisa mampu menuruti hukum. Kamu bisa enggak? Yang terus. Iya kan? Kamu bisa kan menuruti 10 hukum itu enggak? Kamu bisa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina. Benar enggak? Nah, aku tanya samamu, kenapa kamu bilang, ya Anda bilang itu adalah setan yang digantung itu? Atau setan yang menerima kutuk? Dari mana dapat dalilnya itu? Gitu loh. Sedangkan setan itu sendirilah yang menyebabkan dosa gitu. Nah, bagaimana Anda bilang bahwa setan? Memang benar, setan itu di akhir nanti akan menerima konsekuensi dari boleh apa kita yang tanya jawab nggak nih? Ia akan telah perbuat, tetapi oleh karena manusia. Kalau ceramah kayak gitu itu tempatnya di gereja, tempat orang-orang yang mati akal. Di sini nggak bisa. Boleh kita tiktokan? Boleh? Halo? Boleh? Boleh kita tiktokan? Boleh? Boleh. Oke. Siapa yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Setan. Setan. Oke. Siapa yang merasuki Yudas? Setan juga. Apa tujuannya? Ya, untuk membinasakan Yesus. Karena ada keinginan lainnya untuk mendapatkan upah gitu. Kalau Yesus dibinasakan, apa upahnya? Ya, dapat 300 dinar. 300 atau 30? 30 dinar ya. Oke. Iblis tahu nggak kalau Yesus itu mati, maka Yesus akan menebus dosa? Sorry. Coba ulang. Gimana? Iblis tahu nggak kalau Yesus mati, maka Yesus menebus dosa? Memang itu rencananya untuk membinasakan Yesus. Iya, berarti iblis tahu kalau Yesus mati, maka dia menebus dosa. Tahu nggak? Sebentar. Ingat ya kerangkanya. Ya, itu rencana setan di mana dia mau Yesus itu mati. Oke, berarti iblis mau membebaskan iblis mau membebaskan kemudian Adam dari dosa. Betul? Yesus mau gimana? Iblis mau membebaskan Adam dan keturunannya dari dosa. Betul? Mana ada keinginan setan untuk membebaskan manusia dari dosa? Justru keinginan setan itu supaya semua manusia itu jatuh dalam dosa. Keinginannya supaya tidak selamat. Sedangkan Yesus mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Ya, bagus. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam mewariskan dosa nggak kepada seluruh manusia? Otomatis, karena dia kan melahirkan anak-anak manusia itu oleh karena sudah jatuh dalam dosa. Oke, dengarkan anak-anak saya di bawah, dengar, tenang. Jadi ketika iblis membuat Adam jatuh dan keturunannya seluruhnya jatuh ke dalam dosa, berarti pekerjaan iblis sudah selesai kan? Karena seluruh keturunan Adam. Masa pekerjaan iblis selesai sampai Yesus datang, barulah nanti setan itu berhenti untuk menggoda anak-anak manusia. Oke. Tunggu dulu. Iblis
membuat Adam jatuh, berhasil. Keturunan Adam seluruhnya menanggung dosa. Keturunan Adam seluruhnya, kalau dosanya tidak ditebus Yesus, masuk neraka tidak? Masuk neraka tidak? Mereka sudah mendapatkan penebusan itu. Sebab Tunggu. Kalau gimana? Yesus tidak menebus dosa mereka, masuk neraka tidak keturunan Adam? Masuklah, Masuk neraka. Itulah masuk sebabnya neraka. ada rencana keselamatan yang Tuhan siapkan gitu loh. Oke, Bang sip. Zuma. Oke, saudara. Jadi, andai saja Yesus tidak disalib, maka seluruh keturunan Adam akan masuk neraka. Betul? Ya. Apakah iblis mau keturunan Adam masuk neraka? Lah, dibalik-balik lagi. Iya, dia ingin menginginkan manusia itu tidak selamat, tetapi ingat. Coba sebelum tunggu dulu. Sekarang Saya begini. mau- Kita sudah sepakat nih bahwa akibat dosa yang dibawa oleh Adam, seluruh keturunan Adam itu masuk neraka. Nah, kecuali tampil Yesus sebagai penebus dosa mereka. Betul? Iya. Nah, ketika kemudian Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya di atas salib, apakah iblis mau Yesus berkorban di atas salib? Ya, itu sudah rencana keselamatan Bang Zuma, bukan karena keinginan iblis lagi. Dengar ya, keinginan setan itu supaya Yesus gagal untuk melakukan rencana keselamatan itu. Sekarang ketika Yesus datang untuk nebus dosa di tiang salib, apakah iblis mau agar Yesus itu disalib? Dia menginginkan itu. Dia berarti bukan hanya iblis disalib, menginginkan, tetapi berarti dia ingin mati Yesus itu dan gagal dalam melakukan berarti tugasnya, iblis mau menyelamatkan manusia dari neraka. Apa sih? Nggak nyambung. Loh, kok nyambung? Sekarang kalau Yesus tidak menebus dosa, Yesus tidak disalib, apakah keturunan Adam dosanya bisa diampuni kalau Yesus tidak disalib? Justru itu, dengar ya Bang Zuma. Makanya agak nggak nyambung pernyataanmu gini. Saya mau menyatakan bahwa rencana Yesus untuk menyelamatkan manusia, tetapi kamu bilang dengan cara apa rencana itu? Yesus atau menyalibkan Yesus datang supaya setan menyelamatkan manusia dari neraka. Yesus datang. Justru saya bilang tadi itu bahwa setan itu berusaha untuk membinasakan keturunan Adam hingga sampai ke keturunan zaman sekarang ini. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini tidak menginginkan keturunan Adam itu. Kalau Bang Zuma lihat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada korban di sana, di mana mereka dipakaikan dengan kulit domba. Enggak, bisa tunggu baca dulu. Di dalam kejadian jangan enggak usah kita pakai data dulu, enggak usah pakai data, pakai logika. Bukan pakai data, aku juga sedang pakai logika pincangmu aja dulu. Tapi inilah kenyataannya sebab kita berbicara kebenaran. Bukan logika dengan pincangmu asumsi dulu yang perbaiki. hanya berdasarkan dengan pengetahuan yang logika tidak pincangmu ada dasar dulu. gitu loh Bang Zuma. Otaknya saudara yang bocor halus ini aja dulu perbaiki. Ditambal dulu. Iblis mau agar keturunan Adam masuk neraka. Ya. Berarti iblis tidak mau dosa-dosa anak Adam ditebus. Betul atau betul? Inilah dia pemahaman yang salah Bang Zuma. Bukan dosa yang ditebus, tetapi manusia yang jatuh dalam dosa. Ini dia kesalahan kata ini. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau anak manusia ini selamat. Betul? Nah, itu keinginannya. Nah, kalau begitu, kenapa justru iblis yang menyelamatkan kalian? Kenapa iblis menyelamatkan kalian? Dari mana pernyataan itu? Yang merasuki Yudas siapa? Gitu loh. Yang merasuki Yudas siapa? Ya, iya. Tujuannya untuk apa? Jangan di-mute. Ayo. Apa tujuan iblis merasuki Yudas?
Apa kaitannya gitu loh dengan Yudas? Itu kan Yudas yang memang punya keinginan, punya misi sendiri nih Yudas ini. Oleh karena itu setan memakai dia gitu loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya, oke, aku jawab ya. Tujuan iblis merasuki Yudas adalah karena dia menginginkan supaya Yesus binasa. Ya, melalui berarti kalau iblis menginginkan Yesus binasa, berarti iblis menginginkan menyelamatkan anak manusia. Betul? Bertolak belakang loh dari apa yang kamu nyatakan. Sebab, dengar dulu. Sebab keinginan Yesus untuk menyelamatkan, sedangkan setan ini kan untuk membinasakan gitu loh. Iya. Kenapa kamu bilang bahwa tujuan iblis untuk menyelamatkan orang Kristen yang percaya sama Yesus, mana nyambungnya ya? Saya ganti narasinya supaya nyambung menurut akal Anda yang cetek ini. Kalau Yesus tidak datang mati di atas salib, tidak mati di atas salib Yesus ini, berarti sampai kiamat keturunan Adam ini akan membawa dosa dan mereka akan ke neraka. Betul? Iya, betul. Sekarang kalau Yesus datang di abad pertama, semua iblis tidur, tidak ada yang kemudian membuat penyaliban terhadap Yesus. Bagaimana caranya Yesus nebus dosa? Bang Zuma, saya mau bilang, kita berbicara mulai dari awal ya. Iya, tidak ada yang merasuki Yudas, iblisnya tidur. Tidak ada yang merasuki dan menghasut imam-imam kepala. Tidak ada yang menghasut kemudian orang Farisi. Semua iblisnya istirahat. Karena kenapa? Iblis mengatakan, sudah anak Adam sudah masuk neraka, semua kita buat. Tidak ada yang merasuki Yesus. Tidak ada yang merasuki Yudas. Lalu Yesus tidak mati di salib. Berarti keturunan Adam dosanya tidak ditebus. Karena iblis pensiun. Menjadi ininya sekarang Bang Zuma. Sabar. Karena iblisnya pensiun. Maka tidak ada yang merasuki Yudas. Maka tidak ada yang mempengaruhi imam kepala mahkamah agama dan orang Farisi. Apa yang terjadi? Yesus tidak disalib. Ya, kalau Yesus tidak disalib, selamat enggak orang Kristen? Ya, tidak. Nah, oleh karena itulah iblis bagi Kristen pahlawan atau bukan? Mana? Bukanlah. Kalau iblis tidak ada, Yesus tidak disalib. Makanya dengarkan dulu, aku mau ngomong nih. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, bagaimana bisa mati kalau tak ada iblis? Saudara, Yesus kan sudah mati. Bagaimana Yesus mau disalib kalau tidak ada iblis? Dengar dulu, makanya kalau kita iblis yang mempengaruhi Yudas, tentang kematian iblis Yesus yang mempengaruhi imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau iblisnya tidak ada penyaliban. Maka karena iblis ada, maka ada penyaliban. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk aliteng. Saya mau jelaskan supaya Bang Zuma itu paham gitu loh. Oh iya, silakan. Nah, Bang Zuma, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan memakaikan sama mereka yang pakaian dari kulit domba kan? Ya, dari kulit itulah ular. yang melambangkan Yesus Kristus. Kata siapa itu lambang? Kata siapa itu lambang? Itu kan cocokologi Anda saja. Bukan. Karena bangsa Israel mempersembahkan korban keselamatannya itu domba ketika mereka di padang gurun di bait suci. Gak nyambung. Dengar dulu, ini kenapa saya sampaikan ini, dan ada nubuatan langsung. Nggak, iblis ini pahlawan ketika atau tidak? Tuhan mengatakan kepala perempuan pahlawan ini akan iblis ini untuk Kristen. Perempuan ini akan menemukan kepala ular itu. Iblis ini untuk Kristen. Pahlawan enggak? Ini loh, makanya kalau Bang Zuma itu pahlawan enggak iblis ini orang untuk nggak bisa Kristen. menangkap
pemahaman mengenai tentang penjelasan di satu pihak, jadi dipotong-potong gitu. Pahlawan tidak, Anda nggak masuk terlalu jauh Kak, kamu pergi. Ini juga Pahlawan yang ada aku iblis heran, ini kenapa untuk Kristen. kayak kamu menganggung-anggungkan setan yang menjadi pahlawan bagi orang Kristen gitu loh. Emang kamu jadi emang kamu Sekarang jadi saya tanya, sepihak dengan setan sama saudara, jadi gitu loh. dengar. Tanpa iblis Yesus disalib nggak? Tanpa iblis Yesus disalib nggak? Enggak, Paman. Sepertinya tidak. Tanpa salib Kristen selamat nggak? Tidak, Paman. Berarti iblis adalah pahlawan buat Kristen nggak? Betul, Paman. Dah selesai kita ya, saudara Semeiro. Hanya orang berakal lah yang bisa sampai kepada Islam, dan hanya orang berakal lah yang bisa keluar dari lingkaran setan. Betul, Paman. Nah, oke, silakan adindaku semua. Aduh, naik lagi dia, Bang Juma. Makanya aku diam. Daripada ku maki lebih baik aku diam. Silakan Bang Semiaro. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Harefa. Teman-teman yang ada di bawah, mohon izin, saya minta tolong akunnya Bang Zuma di follow ya, karena itu adalah akun ke-13 Bang Zuma gitu kan. Saya tolong akunnya Gurunda Zuma, guru kita, di follow. Akunku juga kalau mau boleh, akunnya Bunda Mila juga boleh kalau mau, bebas lah. Intinya yang mau aja monggo di follow, yang nggak mau juga nggak maksa, gitu aja ya. Oke Bang Semiaro Harefa, tolong dibuka mic-nya Bang. Begitu juga YouTube kita dong, YouTube-nya dipromosiin. Iya, YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli M Abbas teman-teman ya. YouTube-nya Bang Zuma sekali lagi Zulkifli M Abbas. Silakan diketik di YouTube, ketik Zulkifli M Abbas. YouTube-nya Gurunda kita, Gurunda Zuma. Kemudian YouTube-nya Bang Handi Celebes. Ah, sama tuh kayak namanya tuh. Handi Celebes channel tuh. YouTube saya Bang Ardi pakai Y. YouTube-nya Dinda Alfi apa ya? Alfi Anugrah, ada di bio Alfi tuh linknya. Oh, ada di bio, sama, ada di bio saya juga. Yang mau aja ya. Saya nggak memaksa gitu. Yang mau aja ya. Oke, Bang Semiaro Harefa, silakan ditanggapi Gurunda kita. Tapi ya mohon izin Bang Harefa. Iya, Bang. Iya, pakai akal sehat lah, Bang. Aduh, lama. Aku sedang menjelaskan mengenai tentang pemahaman Bang Zuma ini, Bang. Oleh karena dia bilang, masa setan jadi pahlawan bagi orang Kristen? Karena sesungguhnya keinginan setan itu supaya manusia di dunia ini binasa. Kok jadi di satu pemahaman yang lain dikatakan bahwa setan itulah yang merasuki Yudas supaya Yesus mati. Kalau dipahami secara logika, secara manusia tanpa dasar, kenapa kalian juga bilang sama saya itu enggak, kayak kurang paham aku ini? Paham, ya Bang. udah, jangan panjang-panjang Bang. Silakan Jadi Gurunda. intinya Mau lanjut gini, Gurunda? Yesus ingin menyelamatkan diem dulu. manusia. Setan Udah, diem ingin dulu. membinasakan. Tadi dan udah final tidak saya, ada Dinda keinginan Ardiansa, sedikit kerangka pun setan penyampaian saya supaya paham nggak tadi? manusia itu selamat. Paham lah Gurunda, Oh ya, paham. lanjut kok gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya nyimak, silakan. Siap. Gini Bang Areva, gini Bang. Tadi kan Gurunda Zuma menyampaikan kalau tidak ada iblis, Yesus disalib nggak? Bang Areva? Lidah kelu langsung. Kelu lidahnya langsung. Kalau tidak ada pahlawan, maka tidak ada penyaliban. Kelu lidahnya. Makanya aku bilang 2000 tahun kalian itu. 2000 tahun. Izin. Lanjut Dinda. Jadi kalau tidak ada iblis, Nias ini ngomong, malah Nias ini ngomong. Dengerin dulu. Yesus tetap Oke, disalib kalau kalau tidak ada iblis. gimana Karena caranya itu udah nyalibnya? dinubuatkan. Karena itu udah dinubuatkan. Enggak, cara nyalibnya gimana? Caranya gimana maksudnya? Loh, kalau tidak ada iblis, apakah Yudas akan memberitahu lokasi Yesus? Intinya
sudah tetap Intinya Yesus pokoknya. mati. Yesus mati, tetap Yesus mati karena itu sudah menjadi tanda bagi keselamatan manusia karena itu Oke, Bang. rencana Allah. Oke, Bang. Gantian ngomongnya ya, Bang. Gantian boleh? Boleh, Bang? Ah, kalau Yesus gini Bang. Yesus mati itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Saya tanya. Keinginan Tuhan. Bapak. Keinginan Bapak atau keinginan iblis? Saya tanya Bang Harefa. Saya tanya. Keinginan Harefa Oke, saya dulu. jawab ya. Bang Nias diem dulu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Itu adalah keinginan Allah supaya menyatakan bahwa manusia bisa dapat diselamatkan oleh karena kenapa? Setan. Jangan panjang-panjang. Simple aja, dengerin. Simple aja. Pertanyaan saya simple. Yesus mati itu atau Yesus disalib itu keinginan Bapa atau keinginan iblis? Jawab aja. Keinginan Allah. Oh, keinginan Bapa, betul. Ya. Oke, lalu kenapa iblis kok ingin Yesus disalib sehingga merasuki Yudas? Kenapa tuh? Karena dia ingin Yesus mati dan gagal. Nah, dalam berarti rencana yang keselamatan. ingin Yesus mati Bapa atau iblis? Nah, ayo. Bukan. Pemahamannya bukan karena Yudas. Loh, tunggu dulu. Yesus mati. Sabar Bang Nias. Bang Nias sabar dulu Bang Nias. Bang Nias di-mute dong. Dengarlah, Sabar ya. dengar. Makanya saya Sabar. Kita nggak Harefa, bisa menjawab kamu tadi dengan mengatakan, hanya beberapa Harefa, kata baru disingkat gitu. Harefa tadi yang mengatakan karena iblis ingin Yesus mati. Siapa yang ngomong gitu barusan? Ya, ya betul. Dia ingin Yesus Saya ulang mati lagi, dan saya ulang gagal. lagi, saya ulang lagi, Gitu saya loh. ulang lagi. Saya ulang lagi. Siapa yang ngomong gitu barusan? Ya, saya. Oke, Bang Harefa ya. Berarti iblis ingin Yesus mati, betul? Ya. Oke. Bapa ingin Yesus mati nggak? Ya, dia ingin mati Yesus demi keselamatan manusia. Simple. Dengerin dulu betul. pertanyaan saya. Simple. Simple aja. Iblis ingin Yesus mati, betul? Betul. Bapa ingin Yesus mati, betul? Ya. Berarti keinginan Bapa dengan keinginan iblis sah? Dalam Jawab dulu keinginan, dong. dalam konsep Jawab Yesus, dulu dong. konsep Allah dan konsep setan itu beda. gitu loh, Sabar Bang. dulu. Sabar. Dengerin pertanyaan saya, dengerin ya. Keinginan iblis dengan keinginan Bapa itu sah? Tidak sama lah, tidak sama, beda Lu kok konsepnya. tidak? Iya. Saya ulang. Makanya Saya dengar, ulang. jangan dipotong Saya ulang, dulu, saya jangan ulang. dipotong. Saya- Keinginan saya Allah ulang. supaya Yesus Bang, mati, supaya Bang, manusia saya ulang. melalui kematian Yesus, manusia menjadi percaya bahwa mereka juga Bang, bisa dapat Hancur. keinginan setan supaya gagal keinginan Allah itu. Abangku, pelan-pelan. Keinginan saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Keinginan istri saya ingin menikah dengan saya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan saya dengan istri saya? Sama nggak? Sama. Sekarang saya tanya, keinginan iblis ingin Yesus mati. Ya. Keinginan Bapa ingin Yesus mati, betul? Ya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan Bapa dengan keinginan iblis? Ya, dalam keinginan kematian itu tetapi beda konsep. Saya nggak. Pertanyaan saya Ini simpel. tunggu, Sama ada musik atau di tidak? mana ini? Ada musik di mana ini? Udah. Sorry. Anakku tadi. Oke, lanjut ya. Aman tapi ya, YouTube ya. Aman ya? Oke, lanjut ya. Sama atau tidak? Pertanyaan saya simpel, Bang. A, sama. Oke, B, aku jawab tidak ya. Sama-sama mempunyai keinginan supaya Yesus mati. Oke, Yes, lanjut. that's right. Oke, saya tanya sekarang. Oh, sabar. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, ya. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, berarti manusia ini selamat dari dosa atau ke neraka? Saya tanya. Tetap selamat dong. Gimana cara nebusnya? Kan nggak ditebus. Karena keinginan Allah supaya Yesus mati. Loh, kan nggak mati, kan nggak ada iblis.
Lah, kan ada keinginan Allah juga supaya Yesus mati. Gimana cara Allah membuat Yesus mati? Mungkin dengan cara lain. Kok ada mungkin? cara lain, Jangan itu... mungkin dong. Jangan mungkin. Yang tertulis di kitab Anda bisa dong. Bisa dong. Yang tertulis aja Bang gini. Kalau yang nggak tertulis di kitab Anda nggak usah diomongkan. Kita ngomong kan saya sudah omongin yang saya katakan melalui apa yang dikatakan Alkitab saya, tetapi dibilang nggak usah pakai data dulu. Bagaimana sih? Ya oke. Dengerin ya Bang. Ini kan sekarang ngobrol sama saya, betul? Ya. Ah, kita ngobrol berdasarkan yang ada di Alkitab, kitab Anda. Ya. Betul? Ya. Nah, berdasarkan yang ada di kitab Anda, bagaimana cara Yesus menebus dosa? Ya dengan mati. Nah, dengan mati. Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Loh kan sama, kehendak iblis juga sama. Tapi beda konsepnya lah. Keinginan setan itu supaya mati dan gagal Yesus menuruti hukum Allah. Karena Allah menginginkan supaya manusia itu dengan iblis, standar manusia. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk mengikuti 10 hukum Taurat itu. Bang, kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, manusia tertebus nggak dari dosa? Halo. Ayo. Jawab. Halo. Iya. Halo, alasan. Kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, giliran gitu gurunya. Halo. Mana ada? Makanya dengar Bang. Saya mau bilang, tunggu ya. Saya juga sedang menyimak kata-kata Abang supaya aku terkecoh dengan kata-katamu. Ya kan? Bagaimana mungkin kamu katakan bahwa kalau seandainya Yesus tidak kalau iblis tidak merasuki si ini ya, Yudas, berarti tidak akan diselamatkan. Apalah konsep kalian itu? Sedangkan sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri bahwa Yesus harus mati. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya. Abang dengar suara saya? Dengar? Ya. Tidak. Abang dengar, kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, berarti dosa manusia tertebus, betul? Ya. Berarti iblis ingin menyelamatkan manusia, betul? Tidak. Lah, memang begitu kenyataan. Saya tidak begitu ini loh. Karena pemahaman kalian itu salah. Makanya gitu. salib itu karya iblis. Salah pemahaman kalian. Walaupun kalian tertawakan lanjut guru. Udah. Saya biasa aja gitu. Saya merasa bahwa pemahaman kalian itu sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Bagaimana ya sabar. Gini Bang. Udah jelas dari Abang awal jangan emosi ya. Abang jangan emosi ya. Gitu loh. Abang jangan emosi Bang. Abang jangan emosi. Oke ya. Sabar ya Bang ya. Sabar ya. Oke. Iblis ingin membunuh Yesus. Betul? Ya, dia ingin membunuh Yesus, betul. Bapa juga ingin membunuh Yesus. Betul? Loh, kok membunuh sih? Mematikan. Gak ada keinginan, inilah perkataan kalian ini bolak-balik. Yang mematikan Yesus siapa? Gak ada keinginan Allah untuk membunuh Yesus, tetapi dia ingin Yesus mati demi keselamatan manusia. Oh, keinginan. Iya. Ya udah. Keinginan Bapak dengan keinginan iblis berarti sejalan, sama-sama ingin Yesus mati, betul? Beda konsep. Udah berapa kali dibilang? Dengar, makanya katanya sama tadi katanya Yesus sama mati demi keselamatan manusia. Setan menginginkan Yesus mati supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan gitu loh. Pemahaman kalian lah itu. Kalau Yesus gak berhasil disalib, penebusan berhasil atau gagal? Itu tetap terjadi karena sudah saya tanya. Kalau Yesus tidak berhasil disalib, penebusan terjadi atau tidak? Tidaklah. Tidak. Iya. Ya, sabar. Kalau Yesus tidak disalib, penebusan tidak terjadi. Kalau Yesus disalib, penebusan terjadi bukan? Iya, terjadi. Terjadi. Konsekuensinya ketika penebusan terjadi, dosa manusia diampuni, ditanggung oleh Yesus, betul? Iya. Nah, iblis berhasil nggak membuat seperti itu?
Dia berhasil. Nah, berhasil. Berarti iblis menginginkan dosa manusia ditebus. Tidak, bukan itu keinginannya, bukan itu keinginannya. Lah, jujur, benar. Aku juga tidak begitu ada dengan 400 kalian. orang Karena kayak itu begitu aja keinginan. belibet jawabnya Berapa dari kali tadi. aku bilang keinginan setan supaya manusia binasa. Loh, membinasakan manusia dengan cara supaya dosa manusia tertebus atau supaya dosa manusia tidak tertebus? Saya tanya. Ayo. Supaya manusia diselamatkan dari dosa, bukan supaya dosa tertebus. Enggak, dengerin dulu. Manusia diselamatkan dari dosa, Iya. menebus manusia dari dosa, betul? Ya. Nah, menebus manusia dari dosanya. Ya. Kesimpulannya dosanya tertebus atau tidak? Manusia ditebus bukan dosanya. Berarti manusia ditebus bukan ada dosanya? Parah. Nggak pakai dosa berarti? Manusia yang ditebus dari manusia dosa, bukan dosa yang ditebus. ditebus. Buat apa dosa ditebus? Manusia ditebus dari apa? Dosa. Makanya pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Kalau manusia ditebus dari dosa, pertanyaan saya simpel. Dosa tertebus atau tidak? A, tertebus. B, tidak tertebus. Yang mana? Dosa tertebus dong, dosa tertebus. Sorry, jaringan saya. Gimana? Tampar juga pipimu. Dasar kau. Sorry, yang lain. ulang pertanyaannya. Sorry. Aku keluar karena udah orang tidur di sini. Oke, saya ulang ya. Anda mengatakan manusia menebus lanjut Gurunda. Enggak lanjut. Aku nikmati aja. Kan kerangkanya saya udah senang dengan tadi. permainan kalian, coy. Permainan katanya. Permainan. Lanjut. Argumen kalian itu sangat-sangat menantang saya dan saya gini Bang Reva gini. Menebus manusia dari dosa. Pertanyaan saya, kalau menebus manusia dari dosa, kesimpulan pertanyaan saya, apakah dosanya tertebus atau dosanya tidak tertebus? A, dosanya tertebus. B, dosanya tidak tertebus. Jawab. Astaga, naga dibilang Yesus datang bukan untuk menebus dosa, tetapi menebus manusia yang berdosa. Apaan sih? Loh, menebus manusia yang berdosa. Kesimpulannya, manusia yang berdosa ketika ditebus, dosanya masih ada atau enggak? Enggak ada lah. Lah iya, berarti dosanya ditebus, kuculuk. Lah, ibarat gini loh Mas, dengar ya. Ibarat anakmu ada di lumpur. Udah nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya udah dengar dari Anda. Ternyata keinginan Bapak kan Tuhanmu, betul nggak? Iya. Keinginan Tuhanmu dengan keinginan iblis sama ternyata. Sama-sama ingin Yesus mati. Beda konsep keinginan Allah supaya Yesus mati, beda juga. Tadi yang mengatakan sama siapa? Tadi yang mengatakan sama kan Anda. Iya, tadi kan yang mengatakan sama Anda, betul? Sama. Betul? Sama. Mereka menginginkan sama apanya? Yesus. Saya tanya sama apanya? Sama apanya? Makanya dengar, kalian itu selalu memotong-motong gitu loh. Ya, sama apanya silakan. Sama apanya? Bapak atau Allah Bapa menginginkan Yesus mati supaya manusia itu ditebus melalui Yesus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan keinginan setan Yesus supaya mati, supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan itu. Itulah sebabnya ketika Kekaisaran Roma datang untuk menutup, memeteraikan kubur Yesus supaya Yesus jangan keluar, itu keinginan setan. Supaya Bang, dengerin bangkit. Bang, iblis ini ingin menggagalkan keselamatan atau ingin dengerin dulu dong. Iblis ini ingin menggagalkan rencana Bapak nggak? Iya, dia menginginkan menggagalkan rencana Allah. Rencana Bapak ingin membunuh Yesus. Ingin Yesus mati. Betul? Rencana Bapa supaya manusia Yesus mati. Iya, Yesus mati. Rencana Bapak ingin Yesus mati, betul? Betul. Iblis ini ingin menggagalkan rencana Bapak nggak? Dia ingin menggagalkan. Ingin menggagalkan dengan cara supaya Yesus tidak mati gitu. Tidak bangkit. Dia menginginkan mati Yesus tetapi supaya tidak bangkit juga.
kepala kau ini. Ih, Bapak, iya. Makanya saya lanjutin. Pertanyaan gitu, saya supaya kalian tidak dengerin. Pertanyaan saya mati atau enggak? Dengerin ya. Bapak ingin Yesus mati, betul? Iblis ingin membatalkan kematian Yesus enggak? Ya. Loh, ingin membatalkan kematian Yesus. Ya ini kan karena dibolak-balik kita jadi terpelecok kan. Makanya dengarlah, makanya aku bilang. Jawab dulu. Ini kan ya, iblis ingin membatalkan orang berjebak dengerin. Iya, dengerin. Iblis ingin membatalkan keinginan Bapak enggak? Benar. Apa keinginan Bapak? Keinginan Bapak supaya Yesus mati. Apa keinginan ya, iblis? Dengar, makanya ini kan apa keinginan iblis? Oke. Udah jelas. Apa keinginan iblis sekarang? Kalau Bapak menginginkan Yesus mati, kalau keinginan iblis apa? Ingin membatalkan Yesus mati, betul? Dulu aku belum selesai ngomong rencana Bapak pun udah langsung dipotong. Udah. Enggak usah terlalu lama. Rencana Allah, dengar. Rencana Allah supaya melalui kematian Yesus manusia diselamatkan melalui ya, kesimpulannya Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya kan, belum selesai aku mau dengar dulu, makanya supaya orang nanti nggak mati paham kita. gitu loh. Nah, udah. Keinginan setan supaya Yesus mati gagal dalam rencana keselamatan yang Tuhan sudah ganti yang lain aja. Pusing kepala saya. Kan? Ganti yang lain kan? Ini kan. Jadi nggak didengar nih, makanya kalau di pemahaman kekristenan ini mengenai tentang keselamatan nggak dipahami oleh orang sesuatu. Aduh, jangan. Belum. Mana dia? Waduh, kena bersin. Lanjut yang lain. Pusing. Naik lagi Bang, itunya boleh nggak? Jangan. Ganti yang lain. Dia ada jual satu dalil tadi soalnya. Nggak perlu dalil. Dinda Alfi terlalu pinter, nggak perlu dalil. Kalau gini nggak perlu dalil, logika aja dulu. Iya, nggak perlu dalil Dinda Alfi. Keliru kalau menampakkan dalil itu keliru, Dinda. Dan jelas kenapa? Tadi dia nggak. Karena dia nggak butuh dalil. Yang jelas keinginan iblis tadi dia bilang sama dengan keinginan Bapak supaya Yesus mati disalib gitu. Sekarang Nias lagi nih, Nias. Apakah keinginan iblis sama dengan keinginan Bapak? Nias, ayo lanjut. Lanjut yang lain aja lah, lanjut yang lain, saya nyimak. Nggak mau dia di situ Bang Andi. Terus Nias maunya apa? Makan roti. Entah ada yang lain yang mau menjawab atau menjelaskan, dipersilakan. Saya nyimak aja dulu, nyimak. Tuh, Repa naik lagi tuh. Aku sengaja diturunin cuy, gila sih. Iya, nggak apa-apa. Kita serius gila sekarang. Parah sih. Soalnya tadi makanya udah bilang, sejam cobalah kalian. Bang, tadi tuh udah sejam Bang ngestak bahas itu doang. Abang tadi jual Kejadian ya? Boleh nggak kita bahas Bang? Sekarang siapa sih sebenarnya yang diurapi roh iblis atau roh kudus gitu? Buka mic-nya Bang. Izin ya Bang Ardi ya, sama Bang Handi ya. Mudah-mudahan nggak ketinggian itu. Coba Repa bisa nggak tuh masuk di situ? Nggak ketinggian kok. Alfi nggak pakai bahasa asli kok. Yang dari mana itu pembahasan itu? Anda tadi kalau nggak salah jual Kejadian tentang pertumpahan darah pertama. Saya tidak bahas pertumpahan darah, saudara. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Elohim ya membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mantap. Anda tadi menafsirkan kalau kulit binatang ini adalah kulit domba, itu tafsiran dari mana? Karena memang itu ada ayatnya kulit domba. Di mana? Di mana? Iya, kulit di sini kan kulit binatang. Anda bilang kulit domba itu tafsiran dari mana? Ya di ayat itu. Carilah bahasa aslinya. Ya udah tunjukkan. Di mana kulit domba? Nah, kalau kita bahas selanjutnya, bangsa Israel kan kalau di mereka kan ada korban domba kan, ya kan? Mulai dari situ kalau kita selanjutnya Habel mempersembahkan korban, ya kan? Dan Kain, kamu tahu nggak itu?
Enggak, kita bahas binatang ini. Ini kan kulit binatang. Anda taunya ini kulit domba itu dari mana? Domba itu domba, kulit domba. Oh, saya minta Itu data dong, adalah boleh nggak? lambang keselamatan yang Yesus kasih kepada Adam dan Hawa karena mereka memakaikan bersama mereka daun-daunan. Alpi ini anak teologis logika, bukan kritik. Enggak. Begitu. Alfi nggak kritik teks, Bang. Alfi nggak Kamu kritik ingin teks, mau Bang. dapat datanya gitu? Mau? Gini loh Dinda gini loh. Kita itu harus menyesuaikan gitu loh. Kalau otaknya dia 5, Dinda Alfi bawa ke 6 masalahnya itu loh. Enggak, masalahnya dia bohong di sini. Orang-orang Yahudi memaknai kulit Astaga, naga binatang di sana. bohong. Oke. Coba cari tahu. Oke, aku buktikan Anda bohong ya. Di dalam Targum Jonathan on Genesis dikatakan di sini itu tuh menggunakan Dia nggak ngerti Targum, Dinda. Nggak ngerti Targum, nggak ngerti on Genesis, nggak ngerti dia itu. Aku aja ngasih poin ya bahwa pertumpahan darah di kejadian 3 itu hanya omon-omon di dalam kekristenan. Karena kenapa? Pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa itu berasal dari kulit ular, bukan domba. Paham ya? Oke, cukup. Gini aja topiknya nih. Ini berbicara akal nih. Harepa, lebih elegan mana? Lebih manusiawi mana? Mengorbankan binatang atau mengorbankan anak manusia dalam penebusan dosa? Harepa, silakan. Tunggu, aku lagi tertawa ini gara-gara kulit ular ini mati memang. Aduh. Ulang. Aku lagi Diulang seru ya. ini. Diulang nih. Ya. Lebih elegan mana? Lebih manusiawi mana? Lebih masuk akal mana? Mengorbankan domba atau binatang menebus dosa daripada anak manusia? Silakan. Itu lambang, Bang. Domba itu Tuhan pakai supaya manusia itu ya mengerti rencana keselamatan yang Tuhan maksud. Itu, Bang. Poinnya itu bukan karena domba-domba itu jadi domba itulah yang menyelamatkan manusia. Itu simbol dari keselamatan yang Tuhan berikan karena dia Oke, udah cukup. ya, Cukup. melambangkan karakter yang menurut Ya udah cukup. Mundur lagi dikit ya. Ya. Siapakah yang menginginkan Nah, Yesus? Dengerin dulu. Siapa yang menginginkan Yesus mati di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis, C. keduanya. Kembali ke pertanyaan ini, udah ku bilang Allah ya menyerahkan anaknya yang tunggal ya mati di atas kayu salib itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menginginkan memang Yesus mati supaya manusia itu selamat, tetapi keinginan setan bukan supaya manusia mati, dia inginkan Yesus mati. Oke, siapakah? Dengerin, udah cukup. Siapa yang mempengaruhi Yahudi, tentara Romawi menangkap Yesus? Silakan. Otomatis ya itu setan lah. Setan. Ya. Oke, apa fungsi setan dalam kematian Yesus di salib? Ya apa fungsinya ya, rencana dia ingin mau Yesus mati dalam cara keinginannya yang lain gitu. Oke, ada berarti, misinya juga. Oke, cukup. Sama-sama punya misi ini. Yesus. Berarti kematian Yesus itu rencana dan misi iblis, betul? Setan punya misi tersendiri, tetapi Allah juga punya misi tersendiri. Gimana sih? Oke ya. Sebutkan misinya Bapa dan misinya iblis. Misi Allah itu Yesus mati supaya manusia melalui kematian Yesus manusia diselamatkan. Barang siapa yang percaya ya Yesus mati dan dibangkitkan ya kan. Oke, cukup, udah tahu. Ya kan, dengar, makanya jangan dipotong-potong. Ini belum Udah, selesai. misinya Bapak udah. Sehingga manusia itu dapat diselamatkan melalui kematian Yesus. Iya Itu udah. rencana Bapa. Oke, misinya Bapak itu. Sekarang misinya iblis apa? Misinya setan, dia ingin Yesus mati supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan yang Bapa buat, yang Bapa rencanakan. Supaya apa? Supaya manusia tidak percaya dan supaya manusia gagal selamat dan manusia akan binasa. Oke, menurut kamu, oke cukup. Menurut kamu sebagai orang yang berakal, Yesus sebenarnya harus diselamatkan atau memang Yesus harus mati?
Yesus memang harus mati. Oke, baik. Menurut iblis Yesus harus mati atau tidak? Kembali lagi kan. Astaga naga. Mati. Saya ulang nih. Inilah Menurut kembali kamu, aja. Di situ aja diputar-putar. Dengerin dulu. Menurut kamu Yesus Mana harus lah mati? dibilang nanti kita ini orang nggak berakal, nggak Dengerin sebentar doang. Menurut kamu Yesus harus mati. Menurut iblis Yesus harus mati atau tidak? Menurut iblis memang keinginan. Aduh, udah berapa kali beda Oke, misi cukup. setan, beda misi Allah. Ya, oke, jadi gimana misi sih? kamu, kemauan kamu dan kemauan iblis sama atau tidak? Udah ditanyai tadi Kata abang yang iblis, satu kata itu, ya. Lanjut Wardiansa, udah setuju dia. Kemauan dia dan kemauan iblis sama dengan Arepa. Lanjut yang lain. Gak enak kalau gua ngomong kena nanti. Kalau yang ini apa namanya? Mohon maaf. Saya mending diem. Udah berapa kali saya bilang beda misi setan dengan kematian Yesus, beda misi Allah. Udah berapa kali dilihat, tapi Aku mau bersihin lagi nih Bang Handi. Gimana Bang Handi? ini kan sengaja nih kayak gini-gini nih. Bersin. Nanti nggak ada buat candaan kalau sinias. Ya udah lanjut aja yang lain, aku tadi. Ayo Alpi lanjut Pi. Ayo Pi lanjut Pi. Kasih yang lainnya, jangan Alfi. Apa Pi? Diajarin dia Pi. Ajarin aku yang tidak tahu apa-apa ini. Sekarang gini Pak, kalau begitu. Dogmanya Arepa, menurut kamu sekarang ini yang kau tuhankan ini ada fisiknya atau tidak? Nih, kembali lagi ke sini. Oke. Bapak itu, Tuhan yang kita sembah itu. Kamu tidak bisa mengatakan penuh fisik. Emang aku udah lihat, kamu juga tidak lihat seperti apa fisik Allah. Nabi Musa aja, dia tidak bisa melihat fisik seperti apa Allah. Dia hanya melihat Yang saya tanya, bayang-bayang Allah. dengerin, yang saya tanya, apakah Yesus itu ada fisiknya sekarang? Adalah. Fisiknya Ada. itu dibawa ke surga. Oke, apakah kamu menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus dong. Berarti kamu menyembah Yesus yang punya fisik, betul? Iya. Jenis kelamin. Nanti nggak ada buat bunyi lanjut dulu. Bunyi nih. Bang Adi noise. Lanjut. Assalamualaikum Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin aku yang tidak tahu apa-apa ini. Sekarang gini Pak, kalau begitu. Dogmanya Arepa, menurut kamu sekarang ini yang kau tuhankan ini Ada lagi pertanyaan teman-teman. Saya di sini ya hanya ingin mau meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah aja. Tapi kalau aku salah juga boleh dikasih tahu. Karena pemahaman kita mengenai tentang Allah ini sebenarnya terbatas, saudara-saudara. Jadi kita tidak seakan-akan menggurui yang lain, tetapi yang diperbaiki di sini adalah hubungan kita masing-masing dengan Allah, bukan menggurui orang lain atau menyalahkan agama ini, agama itu. Seharusnya ini kita introspeksi diri dalam agama ini. Kebanyakan orang ini, Tuhanmu gini. Allah, kamu aja juga nggak benar. Hidup manusia ini nggak ada yang benar satupun. Di mata Tuhan tidak ada satupun yang benar. Jadi jangan kita... Bang, manusia yang nggak benar makanya perlu agama yang benar. Itu yang benar. Yang mana agama yang benar di dunia ini? Agama yang benar agama Islam. Nah, tuh kan dalam pandangan bagaimana dengan Bukan kami? pandangan saya, pandangan siapapun kalau mau dilihat. Sekarang apa yang bisa dipercaya dari Bible itu apa? Kalau isinya aja kontradiksi. Satu Tuhan disalibkan, satu Tuhan tidak mati, satu menuhankan Yesus, satu. Nah, gimana itu begitu? Jadi di antara denom-denom kalian sendiri, yang mana yang bisa kita pegang? Umpamanya saya nih, teman-teman mau nyuruh saya masuk Kristen. Nah, itu yang mana yang bisa saya pegang? Yang Tuhannya Yesus, atau yang Tuhannya Bapa, atau yang Tuhannya Dewa, Theos, atau pakai original contact atau apa? Coba kasih saya masukan.
Oke. Jadi dalam hal ini ya Kak ya, aku panggil Kakak aja ya. Ya boleh, Jadi, panggil kakak, panggil nenek, panggil emak boleh. Nggak apa-apa. Jadi gimana dulu, Man? Ya bang. Assalamualaikum, Man. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Juma. Ya, coba. Izin ya Bang Andi. Coba Ya. kau, Man, ngobrol sama Harif, nyambung nggak coba, Man? Mengenai Nyambung. coba aja dulu. Ya, Biar jadi Bunda dulu, gini, biar Bunda dulu. Bu, ya, Lanjut dulu, jadi Bunda. kita Ya coba jawab aja dulu bentar Bang Andi. jadi orang yang mau mencari kebenaran itu, jujur, saya mau bilang juga orang Islam yang benar-benar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh Udah akan menemukan kebenaran. Banyak kali Dan kesimpulan. dia tahu siapa juru selamat itu. Aku nggak usah bawa orang, saya nggak bilang bawa Ya, orang Islam. ini lagi datang Saya lagi nih, ngomong datang agama lagi. Islam. Ini aku mau bicara sama yang lain, jadi dipotong kan? Aku. Perbaiki dulu intonasi bahasa Indonesia kau ya. Perbaiki dulu. Ya buat malu aja kau. Dah. Dia Ini kan ini ciri-ciri orang-orang yang mulai ini nih agak risih gitu ya kan? Gak apa-apa. Kalau dia mau mirroring ke Quran gak apa-apa. Silakan. Iya, masa parah kali jadi kawan ini. Tadi Anda baru Anda datang bilang langsung kalau Orang orangnya nanyanya Kristen kok jadinya Islam sih? Nanti dulu urusan Islam mah gampang. Logika jalan, Islam pasti jalan. Nah sekarang Kristennya dulu. Coba, gimana itu? Bagaimana Anda menunjukkan ke saya bahwa Kristen itu agama yang benar, sementara di dalam sendiri aja gontok-gontokan tuh. Oke, saya tunjukkan ya. Kenapa saya katakan bahwa di dalam Kristen ada kebenaran? Karena Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Oke, itu saya terima. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu kenal Kristen nggak? Kristen datang kapan? Apa pada abad ke-1? Dia kenal dong pengikut-pengikutnya, masa Tuhan Bukan Yesus sendiri tidak pengikutnya, mengenal Yesusnya kenal nggak sama Kristen? Bukannya kalian kenal Yesus? Ya saya juga kenal Yesus. Yesusnya tunjukin sama Yesus itu mengenal Kristen. Jangan ketawa, kau nangis saja ketawa. Ya mana datanya? Mana? Iya, tahulah dia kalau Kristen, karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Mana tunjukin, jangan ngomong-ngomong, jangan, bukan gereja Ya, ini. di mana? Tunjukin data. Nih. Ayo, Mau kalau enggak nunjukin Bang data Bang Jaman lagi, yang akan ada. menjelaskan. Mana? Validitasi dari Yesus. Mana tentang Kristen? Ya. Kasih satu data aja. Satu Validitasi aja. Yesus. Satu aja. Kalau di Al-Quran kami ada validitasi dari Allah. Biar dia jelasin dulu. Ya kita kasih data dia pembanding kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, validasi dari Tuhan. Sekarang Kristen validasi dari Yesus tentang Kristen yang kau tuhankan itu mana? Matius 7 bahkan Maksudnya kau ini diusir. pengakuan dari Yesus sendiri. Ah iya betul. Pengakuan dari Yesus tentang Kristen. Kau kan Udah ngaku Bun, biarin pengikut Bun, Yesus. biar dia ngomong Bun. Ya, Ayo, dengar dulu ya. Kalau pengakuan Yesus mengenai tentang kekristenan, memang tidak ada yang mengatakan Udah nggak ada, kamu udah orang selesai. Kristen. Selesai lah, udah. Dengar dulu, ini tunggu dulu, Lanjut. tunggu. Sabar. Apalagi kau bilang udah nggak ada, memang nggak ada. Tidak perlu Yesus menyatakan bahwa hai orang Kristen, Kita kamu nggak adalah butuh itu. agama yang Kita nggak benar. butuh ini dan itu. Yang penting kau sudah akui nggak ada validasi dari Yesus. Udah. Lah Itu buat cukup apa bagi kami gitu? loh. Buat Lanjut. apa? Bukan dalam bentuk itu menganggap bahwa agama Izin, itu Nggak ada benar. buat Tapi buat. dalam kebenaran Izin, Bunda. dalam firman Kan yang kau ngaku, diikuti gitu Bang, loh. kau nggak, Oten, kau ngaku pengikut Yesus. Harusnya yang kau ikuti mengenal kalian. Tapi faktanya enggak tahu, kau sudah aku ya udah lanjut sama Bang Jiman. Ayo, udah itu aja dengar kita dulu, minta. dengar. Udah. Dengar. Oh ini cerewet, nggak ada. Lanjut. Kan? Bun, biarin Bun. Bu, di mana Harefa, pernah Daniel dan teman-temannya menyatakan bahwa Harefa, diam sekalipun dulu. Allah yang kami Harefa, sembah itu diam dulu, tidak ngoceh menolong aja kau, kami, weh. kami tetap menyembah dia gitu loh. Jadi
Sekalipun Yesus tidak mengatakan bahwa agama Kristen adalah agama yang benar, kami tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Itu namanya klaim diri. Cinta bertepuk sebelah tangan. Dia tidak memberikan Yesus dong untuk menyelamatkan. Kalau bertepuk sebelah tangan, dia tidak menyerahkan orang Yesus. Tuhan? Sekarang, bentar Bun, logikanya itu Bang Zuma nggak kenal saya, terus saya mau ngapain? Bang Zuma, ayo dong. Loh, kata Bang Zuma, siapa lo? Ngapain dia memberikan Yesus kalau begitu? Nah, orang dia nggak kenal kau, kenapa kau nyembah dia? Lah, saya sembah dia karena dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada saya karena firman Tuhan yang menyatakan. Mana datanya, mana say? Mana? Tadi aku mau nunjukin data, tapi di giliran ini jangan tunjukin data, mau nunjukin data diminta data. Nggak usah ceramah-ceramah, nggak ada yang mute, nggak ada, semua orang pengen denger ini. Ada 5 juta manusia, 5.000 manusia di sini. Kau buktikan, kalau nggak kau memalukan diri kau sendiri. Mana di mana lagi cari dia. Izin dulu. Ya, cari kita tunggu. Iya. Kita tunggu. Di dalam Bible? Jangan pindah ke yang lain, kita itu aja. Iya. Di mana kebetulan tertulis? Aku menggunakan satu HP di sini. Kebetulan kau. Neraka kau emang. Gak apa-apa kalian bilang begitu sama saya karena saya terbatas malam hari ini karena kebetulan. Ya udah, bilang aja. Memang sekarang begini Bang, daripada malu. Kita harus memang nggak ada. Dong. Dengar saya kasih sedikit aja nih. Abis ini guru-guru saya ini yang ngasih tambahan. Yesus itu memang tidak kenal kalian. Kau carilah sampai dari buka depan kulit sampai belakang itu nggak ada. Itu satu. Kristen itu datang belakangan. Yesus dari mana kamu tahu kalau Yesus tidak mengenal kami juga? Lah, tunjukin datanya, memang nggak ada. Justru nggak ada data itulah makanya semua orang tahu bahwa Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kau buktikan nama kita. Oke lah, itu pemandanganmu. Oh, pemandangan Bible. Aduh, kasihan. Allah. Udah lanjut lagi, sorry. Bang Arifah potong nih. Levelnya parah. Bang Arifah, kalau mau tapil data, abang tinggal buka kamera, pasang green screen bang, di screenshot datanya. Bisa bang. Itu sekarang nih udah harus dua device. Alasan. Di mana dia cari di buku erek-erek? Gak ada. Tidak ada di dalam Bible. Siapa erek-erek ini? Gak apa-apa man, kamu bilang begitu sama saya. Tunggu saja, kan live ini akan terus menerus dan kita akan ketemu. Makanya ini karena tiba-tiba aja aku masuk di sini man. Dengar saya sedikit. Makanya yang pinter-pinter, yang jago Bible, yang sekolah sudah tinggi sampai ke Vatikan mana, pindah semua ke Islam. Tapi yang on yang dikelabui pakai baju koko dan lain-lain, itu yang masih belum. Nah, sekarang ada yang begini, ada Gurunda Zuma, ada Bang Ardi, ada Bang Andi, ada siapa? Ada Bang Jiman, ada Alpi. Ini yang mencerdaskan anak bangsa. Nah, termasuk kau, orang yang lebih ngeyel dari kau ada. Sekarang udah duduk di barisan Islam. Sudah duduk di kebenaran. Nah, kau nyusul nanti. Dengar ya, Bu. Al-Quran aja disuruh untuk menanyakan kalau kita tidak paham kepada kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana mungkin? Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, udah nggak ada. Di mana dalilnya? Di mana? Ya, dalilnya dulu. Bukan kepada biblosmu, bukan bertanya kepada kafir Kristen kayak kau. Bukan kau kan Kristen, mana disuruh bertanya? Di mana ada kata Kristen di Al-Qur'an kami? Bukan ke kau. Tidak ada Kristen di Al-Qur'an kami. Bahasa Aramaik, bahasanya jago semua. Nah, Kristen kalau intinya dia intinya dia ini cinta bertepuk sebelah tangan. Ngalah nggak ada kau dikenali Yesus, bro. Udah malam ya. Emang kau nggak ngerti apa-apa. Mungkin selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ingat, Yesus adalah juru selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Juru selamat bagi Bani Israel, bagi Oten nggak ada. Tuhan nggak mengizinkan Roh Kudus ada di dalam itu hati kalian untuk halu lagi tidur tuh halusinasi. Amin ya, Bang Zuma juga ya. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah juru selamat. Ingat itu, Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang bisa dapat masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Ingat. Satu-satu. Tidak ada jalan keselamatan. Kasih datanya Yesus juru selamat bagi Kristen. Kasih data.
Di mana Yesus menjadi juru selamat bagi Kristen? Kasih. Itu klaim sepihak. Itu klaim sepihak. Itu asumsimu bang, asumsi. Kasih data di mana Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi kayak kau mana? 3 ayat 16. Mana di situ tertulis Kristen? Yang ada itu di dalam Bibelmu, di Kisah Para Rasul tertulis. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Yahudi, itu Yesus. Yesus juru selamat bagi orang Yahudi, itu di Kisah Para Rasul di Biblosmu. Kalau Yesus juru selamat bagi Kristen nggak ada. Kau halusinasi siang malam. Nggak ada. Boleh saja. Nggak ada. Kalau ada, kasih data. Nggak ada Yesus juru selamat bagi Kristen, nggak ada. Yesus adalah juru selamat. Bagi orang Israel. Bagi Oteng, kalian diusir, disebut guguk. Supaya setiap orang yang percaya pada salib itu akan diselamatkan. Halusinasi itu bang. Kau berhalusinasi. Berhalusinasi. Tinggal buktiin aja pakai data. Kasih data. Siapa yang percaya? Kasih data. Tetapi yang mana bang data-data itu? Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi berkulup, mana bang? Mana bang? Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus. Ya mana itu kok dikenali sama itu ke klaim kau kan, klaim sepihak. Bertepuk sebelah tangan kan. Sekarang mana pembuktian dari Yesus? Legalitas dari Yesus mana? Pengakuan Yesus. Saya Kristen Advent bukan pemakai boleh aja. Apalagi ke Advent lagi. Kenyataannya nggak begitu. Khusus untuk orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang yang percaya ini siapa? Halusinasimu. Percaya bahwa dia apa? Percaya dia Tuhan. Mana? Coba satu-satu. Saya Kristen Advent tidak makan babi. Satu-satu dulu. Ya. Sekarang ini. Saya Kristen Advent. Arepa. Satu-satu Arepa. Kristen Advent itu Arepa ya, Advent ya. Nah, kau jelaskan Advent itu apa? Gantian. Berarti hanya hari Sabtu yang benar. Hari Minggu gimana nasibnya Arepa? Ayo Arepa. Oke, saya mau jelaskan ya. Karena kalian mau meminta itu, karena memang dari Kejadian sampai Wahyu, hari peribadatan yang telah Tuhan tetapkan itu sejak semula adalah hari Sabtu, hari Sabat. Dimanapun itu, baik saudara Muslim maupun saudara Kristen meyakini bahwa sebenarnya saya udah tanya hari Sabtu, tapi kebanyakan orang sekarang ini hari Minggu. Menurut kamu yang hari Minggu salah atau benar? Silakan. Kita tidak mengatakan dan menghakimi mengatakan itu benar ataupun salah. Nggak berani. Kalau begitu saya permudah. Jangan langsung di ini. Saya permudah pertanyaannya. Dengerin. Itu karena menurut pemahaman mereka, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengerin. Yang mana yang benar? Hari Sabtu atau hari Minggu? Silakan. Hari Sabtu dong. Berarti hari Minggu salah. Salah, karena Allah tidak pernah menyuruh di dalam Alkitab itu. Jujur. Ya. Yang mana yang benar? Tempat ibadah Yesus, sinagog atau gereja? Silakan. Nah, ini terus di situ. Itu jawab tempat ibadah, tempat perkumpulan, nggak ada di dalam sinagog. Itu bagi orang Yahudi, tetapi bagi orang Kristen ya gereja. Maka itu. Sinagog itu sama aja. Ya, baik. Apakah Yesus pernah masuk gereja? Silakan. Ya kan. Ini lagi. Gereja itu saya sampaikan sama halnya masa dengan kalian nggak sinagog, tahu ya, Yesus Bang sendiri di saat itu adalah ke sinagog, ya kan? Di zaman sekarang kekristenan ini karena ada reformasi, kekristenan ya reformasi. Sinagog itu menurut Yesus, menurut Yesus tempat ibadah yang benar adalah A. Sinagog, B. Gereja. Alah, udahlah. Kalian udah pada paham semua ini. Udah, kalian lihatlah zamannya. Udahlah, nggak usah kayak orang-orang ini. Sebenarnya paham-pahamnya, tapi sengaja supaya disalah-salahkan. Jangan bodoh jadi orang, jangan bodoh. Kakaknya lain, gue cuma nanya, menurut Yesus tempat ibadah yang benar adalah A. Sinagog, B. Gereja. Gak ada menurut pendapat Yesus dalam Alkitab itu.
Oke, kalau begitu Kita harus to the point, Bunda. Jangan kayak saya ini. bisa menjawab. Sudah. Yang manakah waktu Yesus hidup? Di manakah Yesus beribadah? A. Sinagog. B. Gereja. Ya ke sinagog lah. Sinagog. Apakah Sinagog itu sama halnya dengan gereja. Apakah sinagog dan gereja sama? A. Sama. B. Beda. Intinya sama-sama tempat ibadah. Oke, baik. Yesus masuk sinagog menyembah siapa? Yang menyembah Allah. Oke, Anda ke gereja menyembah siapa? Yesus. Menyembah Allah. Berarti Harepa tidak menyembah Yesus. Menyembah Yesus juga. Oke. Satu-satu dong, satu-satu. Ya Cukup memang. satu-satu. Jadi. Tapi dalam hakikatnya bentar satu. dulu. Jangan dibilang karena apa jadi Tuhannya jadi 3 gitu. Ya. Dengerin, Tetap satu. enggak. Tetapi Ya, dalam cukup. hakikatnya itu dia mempunyai misi Cukup. tersendiri. Cukup dulu. Jadi Yesus masuk ke sinagog menyembah Bapa. Harepa masuk ke gereja menyembah Bapa dan Yesus. Betul? Betul. Apakah sembahan kamu sama dengan sembahannya Yesus? Sama. Apakah Yesus pernah menyembah Yesus? Dia menyembah Bapa. Kalau kamu menyembah siapa? Aku juga menyembah Bapa. Apakah kamu menyembah Yesus? Aku juga menyembah Yesus. Oke, sembahan kamu dengan Yesus sama atau beda? Sama. Apakah jangan ketawa, biarin aja. Aku enggak ini. Cobalah. Suka-suka dia lah. Iya. Itu yang ketawa Waktu di bawah satu lagi. aja. Waktu Bunda Maria hidup, Bunda Maria menyembah siapa? Dia menyembah Allah Bapa. Apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Dia juga menyembah Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Apakah Maria menyembah anaknya? Ya dia menyembah. Kenapa? Lah, nah, apa yang lucu gitu loh? Ini coba teruskan. Anakku adalah Tuhanku, judulnya. Anakku adalah Tuhanku. Cukup judulnya. biarlah dia kan Oke, ada lanjutlah. Ya. Aku boleh ketawa dong Bang Andi, boleh dong ketawa. Boleh dong, boleh. Tertawa aja, boleh. Lanjut. Ini kita lebih ke logika berarti ya. Iya cukup ya. Waktu Yesus bayi, apakah bayi Yesus disembah? Gimana Bun? Tahu dulu lah. Ya otomatis dong karena dia kan Lain dan dulu ya. Allah. Oke. Waktu Bunda Maria merawat bayi, siapa Tuhannya Maria? Ya dia tetap menyembah Allah. Tidak menyembah Yesus. Ya dia menyembah tapi karena masih baik kan, ya kan? Dia menyembah juga karena itu adalah anak Allah. Oke. Dia merawat, berarti dia menjaga gitu loh. Jadi Bunda Maria sambil merawat bayi, dia sembah bayi itu. Enggak, pemahaman kalian juga mengenai menyembah-nyembah enggak tunduk gitu loh. Inilah kata kayak gini nggak bisa begitu. Ya terus Dia bagaimana tahu bahwa itu bagusnya? adalah anak Allah dan layak disembah itu. Gini. Dan dirawat. Pertanyaannya, Bunda Maria sadar nggak? Bunda Maria sadar nggak kalau yang dia rawat itu adalah Tuhan? Ya, dia tahu lah. Dia tahu orang dia dikasih tahu kok. Jadi Bunda Maria merawat betul, jangan sampai Tuhan ini cedera. Misalnya diajarin jalan gitu ya. Ini kan. Pertanyaannya kemana-mana. Ya. Ya, kan gitu. Kira-kira bayi ini pernah dikasih ASI nggak sama Bunda Maria? Ya, tentulah dikasih karena ibunya. Oke. Apalagi? Artinya bayi ini butuh perhatian orang tua, betul ya? Iya, betul. Itu sebagai lambang juga bagi orang tua zaman sekarang merawat anaknya. Betul. Ya. Waktu Yesus main-main di masa kecil, umur SD lah ya, dia punya teman nggak kira-kira? Ya, pertanyaannya. Iya, punya sama seperti anak-anak lah. Gitu. Iya. Kira-kira Yesus waktu bermain sama teman-temannya tahu nggak kalau yang diajak main adalah Tuhan? Ya, itu kan tidak diketahui karena dia masih kecil kan. Hanya ibunya saja yang diberitahukan itu. Ya.
Lanjut. Oh jadi ibunya nggak pernah ngasih tahu teman-teman mainnya Yesus bahwa anakku adalah Tuhan gitu. Ya kan dijaga, dia dijaga. Ini kan anak kecil yang masih dijaga nih. Ini anak Allah nih dijaga gitu. Gak diberitahukan. Makanya Yesus bahkan pun tidak begitu memberitahukan tentang dirinya karena belum sampai misinya gitu loh. Oke. Berarti masih waktu kecil masih Ketika Tuhanmu berak, siapa yang cebokin? Jangan kesana. Gak apa-apa, silakan aja. Tuhan Yesus tahu kok, sabar kok. Sekarang terus lanjut. Oh, kira-kira Yesus waktu kecil pernah sakit nggak? Tidak ada dalam Alkitab dan kita tidak tahu. Oke, jangan dipaksa kalau nggak ada. Soalnya Tuhan harus sehat. Memang harus begitu, kita harus mengakui, Bos. Nggak boleh sakit Tuhan. Tapi berak pasti tuh berak. Pasti berak. Janganlah ke situ. Nggak apa-apa, Jo mau bilang apa silakan. Jorok itu benda janganlah. Ini orangnya juga baik kok. Itu Tuhan loh, itu Tuhan sering diomong-omong begitu tuh, tapi lihatlah nanti. Lihat kan berak, bagaimana itu kalau nggak berak? Di usia berapa kira-kira Yesus? Pak, di usia berapa Yesus menyadari kalau dirinya adalah Tuhan? Bisa nggak berak? Pelayan kayaknya. Pak, dia menyadari pada saat dia memulai misinya waktu dia dibaptis kan. Oh, jadi waktu masih anak-anak dia belum menyadari kalau dirinya adalah Tuhan. Tapi Maria selalu memberitahukan kepadanya, tentu dia menceritakan bahwa misinya itu untuk menyelamatkan manusia karena segala sesuatunya diberitahukan kepadanya oleh malaikat kan mengenai tentang baik. Kira-kira waktu Yesus mau ditidurkan di Nana Bobot kan kira-kira Bunda Maria nyanyinya Tuhan ku bobo atau anak ku bobo, yang mana kira-kira lagunya? Kebetulan seperti apa yang Anda katakan itu tidak ada dalam Alkitab. Artinya kalau misalnya Maria mau memanggil Yesus, dia panggil, Tuhanku kembali atau anakku, bagaimana? Tuhanku apa anakku?